Baiklah, saya akan menjelaskan tentang e-bisnis, yaitu yang pertama adalah definisi dari e-bisnis tersebut. E-bisnis itu merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, habis itu tapi jasa juga meliputi pelayanan pelanggan, habis itu kerjasama dengan rekan bisnis. E-bisnis ini juga ada kayak komponen yang bersangkut paut seperti adanya penjual dan pembeli atau lebih ke perusahaan dan konsumen. Yang ketiga ada supplier, di situ rekan kerja atau vendor dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang e-bisnis dalam sistem informasi manajemen. Nah, e-bisnis menurut O'Brien ialah penggunaan internet dan jaringan serta teknologi informasi lainnya untuk mendukung e-commerce, komunikasi dan kerjasama perusahaan, dan berbagai proses yang dijalankan melalui web, baik dalam jaringan perusahaan maupun dalam pelanggan serta mitra bisnisnya. Nah, e-bisnis merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan daya saing melalui berbagai manfaat yang diberikannya, di antaranya perolehan efisiensi biaya operasi, kecepatan menjangkau pasar, maupun jangkauan geografis usaha yang lebih luas. Banyak perusahaan di Indonesia yang dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai perangkat e-bisnis sebagai bagian baru dari pola interaksinya dengan para pelanggannya, pemasoknya, dan bahkan juga dengan karyawannya sendiri. Kemudian e-bisnis ini juga mempunyai fungsinya tersendiri, yaitu untuk mensupport dari bagian marketing, accounting, produksi, dan human resource management, dan proses transaksi online yang memegang peranan sangat penting dalam e-bisnis. Yaitu bagaimana internet mendukung e-bisnis. Kita dapat melihat cara internet mendukung e-bisnis sebuah organisasi dengan melihat keuntungan-keuntungan yang didapat oleh organisasi tersebut. Yaitu keuntungan-keuntungannya adalah konektivitas, yaitu mudah diakses dari sebagian besar platform komputer. Kemudian bisa diikat dari sistem internal perusahaan dan database transaksi inti. Selanjutnya, mudah diperluas atau diringkas sesuai kebutuhan. Kemudian, mudah digunakan antarmuka web universal. Biaya pemasangan yang murah, informasi yang dibawanya lebih kaya dan responsif, dan mengurangi biaya distribusi informal. Dengan melihat keuntungan-keuntungan ini, kita dapat mengetahui bagaimanakah internet tersebut mendukung sebuah e-bisnis. Selanjutnya, ruang lingkup e-bisnis. Ruang lingkup e-bisnis ini dapat kita ketahui melalui 4W. Yang pertama what, kemudian who, kemudian where, dan why. Yang pertama dimensi what, yaitu apa? E-bisnis memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaing usahanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada dimensi who. Who, siapa? Semua pihak atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis yang disebut dengan bisnis proses, merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-bisnis. Paling tidak ada 7, yaitu A sampai G, klasifikasi entiti yang kerap dipergunakan dalam mengilustrasikan e-bisnis. Masing-masing yaitu agent, business, consumer, device, employee, family, and government. W yang selanjutnya adalah dimensi where, yaitu di mana. Jawabannya sangat singkat dan mudah, yaitu di mana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses atau access channel. Berbeda dengan bisnis konvensional, di mana transaksi biasa dilakukan secara fisik di sekitar perusahaan yang bersangkutan. Maka di dalam e-bisnis, interaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses. W yang selanjutnya adalah why, yaitu kenapa. Penerapan konsep e-bisnis secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat atau cost cutting, tetapi justru memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya atau revenue generation secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, merancang strategi sistem e-bisnis.
Strategi perlu disusun dengan cermat untuk menjawab tantangan bisnis seperti kompetitor pada suatu jenjang atau kompetitor kecil lainnya, produk-produk substitusi, dan tuntutan konsumen. Nah, maka dari itu kita memerlukan strategi untuk e-bisnis. Strategi pengembangan e-bisnis dapat kita ketahui diantaranya penyusunan rencana pengembangan, pembangunan secara bertahap atau dinamis, perlu menetapkan prioritas, implementasi, kemudian pemilihan teknologi yang tepat, penyiapan sumber daya, gunakan jasa web hosting, pengembangan diserahkan pada pihak ketiga, dan terakhir, kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet. Wabarakatuh. Saya nama Restia dari kelompok 8 akan mempresentasikan e-bisnis dalam sistem informasi manajemen, yaitu bagian keuntungan dari e-bisnis. Keuntungan dari e-bisnis itu ada 5. Yang pertama ada efisiensi, effectiveness, reach, structure, and opportunity. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang efisiensi. Yang pertama, sebuah riset memperlihatkan bahwa kurang lebih dari 40% total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi yang terkait. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, maka terlihat bagaimana perusahaan tersebut dapat mempengaruhi total biaya operasional. Contohnya kayak bagaimana fasilitas email dapat mengurangi biaya komunikasi pengiriman dokumen. Jadi dengan adanya sistem informasi ini, kita dapat mengurangi biaya-biaya yang dari luar teknologi kayak email. Dengan email kan kita sudah termasuk dengan biaya-biaya teknologi yang sudah mencakupnya tersebut. Kalau kayak biaya telepon itu kan beda lagi. Jadi dengan kita menggunakan email kayak lebih mudah aja gitu, karena kita menggunakan internet. Email tuh udah termasuk dari internet. 2, itu ada effectiveness. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, seperti kayak pelayanan 24 jam. Misalnya ada keluhan dari pelanggan nih, tapi kayak mana ya caranya? Nggak perlu lagi ke kantor pusat. Jadi dengan adanya teknologi informasi, kita bisa melalui email atau media-media yang di dalam ada teknologi informasi. Jadi dengan sangat mudah, cepat, dan tanpa ada miscommunication. Dan yang ketiga, yaitu ada reach, yaitu perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah. Maksudnya menembus atau ruang dan waktu tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Seperti yang saya contohkan tadi, kayak kita misalnya mau berkomunikasi, misalnya ada kendala atau masalah di luar kantor misalnya, tapi kita dengan ada teknologi informasi tanpa perlu mengeluarkan ongkos untuk pergi kantor misalnya. Jadi dengan lebih cepat, efisien, dan hemat. Lalu yang keempat yaitu ada structure, yaitu konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar, telah mengubah perilaku perusahaan dalam pendekatan bisnis. Jadi dengan kalau kayak tradisionalnya itu kan kayak konsep brick and mortar. Karena ada teknologi sistem informasi ini, jadi kita tinggal ngeklik aja lagi, jadi lebih gampang kan. Dan yang keempat yang terakhir ada opportunity, yaitu terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Jadi dengan adanya opportunity ini, kayak kita tuh dapat memanfaatkan teknologi ini. Jadi kalau sistem tradisional biasanya kita kan harus mempunyai medianya apa, seperti misalnya kayak toko, pasar, dan lain-lain. Sekarang kita bisa membuka bisnis di rumah dengan ada media bisnis ini, yaitu dengan adanya e-bisnis ini. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan dari e-bisnis, kayak keuntungan lainnya, yaitu yang pertama, kita dapat memperluas pasar dengan e-bisnis. Perusahaan atau pembisnis memperluas pasarnya itu kayak lebih gampang dan mudah. Yang kedua, menekan biaya telekomunikasi yang seperti yang udah dibilang tadi. Yang ketiga, konsumen dapat melihat barang-barang kayak lebih detail. Habis itu kayak nggak perlu capek-capek lagi, misalnya kayak ke pasar nanya-nanya ini berapa-berapa. Tapi dengan konsumen berinisiatif sendiri melihat dari media bisnis tersebut. Yang kelima, yang terakhir, yaitu meningkatkan citra yang baik.
di mata para konsumen, tentunya dengan pelayanan yang baik juga. Sebab dengan media internet ini, informasi dapat dengan cepat dan tersebar. Jadi contohnya kayak misalnya kita punya usaha, dengan caranya masing-masing kita mempromosikan produk tersebut. Tentu kita mempunyai citranya. Dari situ kita dapat dinilai oleh konsumen bahwa wah, ini ternyata perusahaan kita atau toko kita ini menarik dengan caranya masing-masing. Kemudian saya akan menjelaskan lagi kayak kelebihan yang lebih simple tapi lebih mendalam, yaitu seperti yang pertama adanya akses dapat lebih mudah, yang kedua yaitu lebih tepat pada sasarannya, yang ketiga menghemat waktu, yang keempat tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Jadi di sini adalah keuntungan dari e-business. Namun dari keuntungan ini tentu ada kayak kelemahan dari media e-business ini. Yang pertama kayak tidak adanya pertemuan secara langsung kayak face to face. Yang kedua beresiko terjadinya penipuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat e-business. Nah, manfaat e-business itu ada 4. Pertama, bagi para pembisnis atau para perusahaan. Kedua, bagi konsumen. Ketiga, bagi masyarakat pada umumnya. Dan keempat, bagi dunia akademis. Nah, yang pertama, kita akan bahas bagi perusahaan atau pebisnis perorangan. Nah, itu kayak manfaatnya itu memperpendek jarak, memperluas pasar, terus biayanya juga terkendali, terus efisiensi, dan manfaat lainnya. Nah, kalau bagi konsumen, dia itu efektif, terus biayanya juga terkendali, terus aman secara fisik, harganya murah, dan fleksibel. Nah, bagi masyarakat pada umumnya, itu tuh bisa mendapatkan peluang kerja baru dan wahana untuk berkompetisi. Nah, selanjutnya ada bagi dunia akademis. Manfaatnya akan mendapat tantangan baru. Terus para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis dan membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Selanjutnya yaitu hambatan dalam e-business. Beberapa hambatan-hambatan yang ada tentang implementasi e-business adalah yang pertama, belum terbentuknya high trust society. Perubahan pola belanja konsumen dari pola konvensional kepada virtual, masyarakat masih belum terbiasa dengan membeli tanpa memegang barang dan menanyakan sedetail mungkin tentang produk yang akan mereka beli. Kemudian pada umumnya harga tidak bisa ditawar lagi. Tidak seperti pasar tradisional, di e-business ini biasanya harganya sudah langsung tertera tanpa tawar-menawar. Kemudian sarana dan prasarana masih belum memadai. Kemudian masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai tentang e-business ini dengan baik dan benar. Lalu jasa pengiriman pos masih memerlukan pembenahan bagaimana cara barang tersebut dapat sampai dengan cepat. Adanya tindak kejahatan yang penyalahgunaan kartu kredit. Kemudian perbedaan platform antara perusahaan. Penjual dan pembeli mesti menunggu sistem bisnis stabil dan aman. Jadi harus pada saat yang stabil baru bisa melakukan transaksi. Kemudian e-bisnis mesti dipandang sebelah mata sebagai sistem yang sulit digunakan. Selanjutnya yang terakhir, perubahan pola konsumen menjadi aktif, etika dan moralitas. E-bisnis belum mendapatkan tempat yang tepat sehingga banyak disalahgunakan menjadi penjajakan bisnis pornografi. Adapun faktor-faktor pendorong dari e-business, yaitu yang pertama, customer expectation, yaitu yang diharapkan konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Jadi, ini expectation dari customer ini, misalnya sebuah konsumen membeli sebuah produk di toko A, tapi dia membeli produk dari toko tersebut bukan karena kualitas produknya aja, tetapi juga karena pelayanannya, servisnya dari si toko tersebut. Yang kedua, yaitu ada competitive imperative, yaitu globalisasi telah membentuk selera arena persaingan dunia.
Usaha sangat ketat, pelanggan akan memudahkan membandingkan kualitas produk dan pelayanan antara perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Jadi, karena adanya globalisasi ini, tentu para pengusaha atau pembisnis ini lebih menciptakan kreasi-kreasi agar lebih kreatif, agar bisa mengembangkan bisnisnya. Dari sini pelanggan akan lebih mudah membandingkan kayak kualitas produk tersebut karena adanya persaingan bisnis tadi. Nah, yang ketiga yaitu ada deregulation, yaitu secara makro deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain telah menjadi lembaga seperti kayak WTO, APEC, AFTA turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa akan datang, terutama dengan konsep perdagangan antar bebas negara dan industri. Ini karena kita ini udah ada globalisasi, jadi kayak udah ada perdagangan bebas di Indonesia maupun di luar. Contohnya sudah disebutin tadi. Dan yang terakhir ada teknologi, yaitu fungsi dari teknologi sendiri. Informasi tidak hanya kritikal bagi pengembang e-bisnis, tetapi justru menjadi penggerak dimungkinkan model-model bisnis baru. Dengan adanya teknologi ini, tentu banyaknya inovasi dan kreasi dari si pembisnis. Makanya makin lama dengan adanya teknologi yang makin canggih, tentu model-model bisnis, strategi bisnis akan lebih berkembang dan lebih banyak. Adapun unsur-unsur dari e-bisnis tadi, seperti yang pertama yaitu pelaku bisnis. Ya, seperti kayak di antara kayak organisasi, produsen antara dan perusahaan, supplier, rekan bisnis, partner, dan lain-lain. Yang kedua ada alat, media atau sumber daya yang digunakan. Kayak teknologi informasi, komunikasi seperti kayak internet, komputer, alat-alatnya, gadget, kuota, dan lain-lain. Yang ketiga ada kegiatan dan sasaran, kayak diantara seperti kegiatan proses bisnis, misalnya kayak proses produksi, pelayanannya. Yang keempat yaitu adanya tujuan. Di antaranya seperti komunikasi, koordinasi, pengelolaan organisasi, transformasi, proses bisnis, dan berbagai informasi. Jadi dengan adanya teknologi ini, dengan ada e-bisnis ini, tentu semuanya mempunyai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu beberapa keuntungan bisa didapatkan. Di antaranya seperti pendekatan relatif yang aman, lebih fleksibel, efisiensi, peningkatan produktivitas, peningkatan keuntungan, bisnis dan terintegrasi. Yaitu dengan adanya media ini tentu kita bisa mendapatkan keuntungannya tersebut. Ya, dari penjelasan ini bisa saya simpulkan bahwa e-bisnis ini mempunyai keuntungan dan kelemahannya masing-masing, serta dari tujuannya tersebut tentu mempunyai proporsi-proporsinya tersendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ada aplikasi dari e-bisnis tadi. Yang pertama ada ERP. ERP itu adalah merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Software ERP itu membantu perusahaan memetakan dan merencanakan pengelolaan berbagai macam sumber daya proses bisnis. Fungsinya itu kayak penjualan, akunting, habis itu keuangan, customer, habis itu sumber daya manusia, inventory management, habis itu supply chain, dan lain-lain. Software ERP ini juga menginterpretasikan kayak keseluruhan informasi terkait fungsi-fungsi tersebut, mengumpulkan data-data ke satu pusat dan menyajikan ke user pada tampilan yang lebih sederhana. Jadi dari ERP ini dia menggunakan kayak software yang lebih sederhana dengan fungsi-fungsi seperti kayak yang saya sebutin tadi, kayak CRM, habis itu akunting, penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada CRM atau Customer Relationship Management. Ini sudah merupakan kayak kebutuhan, kayak di Indonesia tuh udah banyak make ini. Bisa dilihat contoh CRM ini kayak membuat hubungan pelanggan dan perusahaan semakin dekat dalam kayak tujuan promosinya. Dengan aplikasi CRM ini berfungsi memadukan berbagai kebijakan perusahaan sekaligus proses rangkaian strategi sistem yang komprehensif. Adapun manfaat CRM lainnya seperti membuat relasi pelanggan dan perusahaan menjadi optimal,
Tujuan kedua yaitu menyediakan informasi kepada perusahaan tentang pelanggan, dan yang ketiga mengidentifikasi sekaligus menganalisa agar apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen yang loyal. Yang terakhir yaitu memaksimalkan jalur komunikasi pada pelanggan melalui aplikasi CRM ini. Kemudian ada EAI, yaitu Enterprise Application Integration. Jadi di sini maksudnya adalah aplikasi komputer perusahaan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja. Ini lebih kepada media atau strategi dari proses bisnis ini. Adapun kayak beberapa perusahaan melakukan ini seperti kayak e-commerce contohnya, itu merupakan aplikasi dari EAI ini. Jadi kayak kebutuhan EAI ini kayak perusahaan berskala yang lebih menengahnya itu, yang seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada contoh-contoh lainnya seperti kayak accounting, procurement, human resources, customer relationship management tadi, kemudian consumer banking, corporate banking, sistem loan, sistem credit card, sistem bench teller, CIS, yaitu customer informasi system, dan lain-lain. Lebih tepatnya ini lebih ke media perusahaannya ya, yang agar lebih simple dan fungsi-fungsinya lebih tepat pada sasarannya tadi. Kemudian yang terakhir adalah SCM atau Supply Chain Management, merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Adapun komponen dari manajemen rantai ini, SCM ini seperti kayak upstream supply chain, seperti manajemen yang mengurus hubungan antara perusahaan dan industri dengan vendor-vendor, misalnya kayak iOS, habis itu ada Google lebih ke Android-nya. Kemudian ada downstream supply chain, yaitu manajemen yang mengurus pendistribusian produk atau barang langsung konsumen tanpa melewati vendor-vendor kayak penyetok barang gitu. Kemudian yang terakhir ada internal supply chain. Itu berbeda dari yang disebutin tadi, dia lebih fokus kepada manajemen pendistribusiannya. Kalau yang tadi kan lebih ke pendistribusian tanpa vendor dan melewati vendor. Kalau ini lebih ke pendistribusiannya. Manajemen mengurus aktivitas pemasukan ketersediaan bahan baku, lebih ke manajemen dalam pendistribusiannya. Baik, saya akan lanjutkan dengan model-model bisnis yang memanfaatkan internet. Nah, internet dapat membantu perusahaan untuk menciptakan dan menangkap keuntungan dalam cara-cara baru dengan menambah nilai ekstra bagi produk-produk yang sudah ada atau dengan memberi fondasi untuk produk-produk dan layanan baru. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam kategori toko virtual, yaitu menjual produk fisik secara langsung kepada konsumen atau bisnis individual. Contohnya itu ada Amazon.com, ada epm.com. Nah, kemudian yang kedua ada pialang informasi, yaitu menyediakan produk, harga, ketersediaan informasi kepada individual dan bisnis. Penghasilan diperoleh dari periklanan atau mengarahkan pembeli kepada penjual. Contohnya ada di insweb.com, ada industrialmall.com. Kemudian ada ketiga ada pialang transaksi, yaitu menghemat uang dan waktu pengguna dengan memproses transaksi penjualan secara online, membuat biaya setiap kali muncul transaksi, juga menyediakan informasi mengenai istilah-istilah dan daftar harga. Nah, itu contohnya ada di expedia.com. Selanjutnya ada pasar online, yaitu memberikan suatu lingkungan digital agar pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk, menjualkan produk, dan menetapkan harga untuk produk. Dapat memberikan lelang online atau lelang balik, atau pembeli mengajukan penawaran kepada banyak penjual untuk membeli pada harga yang ditetapkan oleh pembeli, harga negosiasi atau harga tetap. Nah, contohnya ada di pantelos.com, ada di sunconnect.com, dan lain sebagainya. Kemudian ada content provider, yaitu menciptakan pendapatan dengan memberikan isi digital seperti berita digital, musik, foto, atau video pada web. Nah, pembeli membayar sejumlah uang untuk dapat mengaksesnya, atau pendapatan dapat dihasilkan dengan menjual ruang iklan. Contohnya ada di cnn.com, ada mp3.com, dan lain sebagainya.
Kemudian ada penyedia jasa online. Menyediakan jasa online untuk individu dan bisnis, menghasilkan pendapatan dari pembayaran subskripsi atau transaksi, dari iklan atau dengan mengumpulkan informasi pemasaran daripada pengguna. Contohnya ada di salesforce.com, ada xdrive.com, ada adbackup.com, dan banyak lagi. Kemudian ada komunitas virtual, yaitu menyediakan tempat pertemuan online. Orang dengan minat yang sama dapat berkomunikasi dan menemukan informasi yang berguna. Contohnya ada di iVillage.com, ada fortunecity.com. Nah, yang terakhir ada portal, yaitu menyediakan point entry awal ke web bersama dengan isi spesifik dan layanan lainnya. Contohnya kayak yahoo.com, msn.com, starmedia.com. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.